Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hardi Rasidin dengan NIM 2003-2011 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan menjelaskan budidaya pada tanaman kelapa sawit, yang dimana yang pertama pembibitan dan penanaman kelapa sawit. Pembibitan, faktor-faktor pengelolaan pembibitan, pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul, pemeliharaan bibit selama pembibitan, seleksi bibit. Pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul tujuannya adalah mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Dengan standar pemilihan kecambah adalah secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Secara genetika, kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Yang pertama, pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu dilakukan prosedur administrasi penjualan kecambah. Pengambilan kecambah dilakukan di lokasi produsen dan diawasi oleh Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih. 2. Contoh produsen benih yang bersertifikat: Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, PT London Sumatera, PT Sofindo, PT Bina Sawit Makmur, PT Tunggal Estate, PT Dami Mas Sejahtera, dan PT Tania Selatan. Pemeliharaan tujuannya adalah untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Dengan standar pemeliharaan adalah pertumbuhan bibit normal. Cara pemeliharaan diantaranya: yang pertama, polybag sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. 2. Kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di polybag. 3. Pemeliharaan di pre-nursery. 4. Pemeliharaan di my-nursery. Pemeliharaan di my-nursery. A. Penyiraman. Penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Kebutuhan air 0,2 sampai 0,3 liter per polybag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikrokris. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam polybag. B. Pengendalian gulma dilakukan hanya dengan secara manual. C. Pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari. Setelah penyiraman dengan air selesai, dilakukan pada pagi atau siang hari. D. Pengendalian hama dan penyakit. Metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung tembaga, air raksa, dan timah. Pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual seperti memasang jaring dan mengutip hama di lapangan. Pemeliharaan di my-nursery. A. Penyiraman. Penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Kebutuhan air 2-3 liter per polybag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikrokris. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam larbe. B. Pengendalian gulma. Dilakukan hanya dengan cara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Mendirikan dan menegakkan membibit dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Gulma di antara large-bag dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida glyphosate aphiosate. Nozzle yang digunakan adalah fleajet kuning. Posisi nozzle harus lebih rendah dari permukaan larvae.
Pemupukan. Pemupukan secara konvensional dilakukan dengan pemberian NPK 15 15 6,4 sampai sebanyak 5 sampai 10 gram setiap 2 minggu melalui transplanting. Sampai umur 7 bulan dilanjutkan dengan NPK 12 12 7 2 sebanyak 20 sampai 30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 tahun. Pemupukan dan pemberian pupuk serep seperti Meister MX 26 14 plus 3 cukup dilakukan sekali dengan dosis 50 gram per bibit. Pada saat transplanting dari pre-nursery ke main-nursery ditambah broster 30 gram NPK 15 15 64 pada umur 9 bulan. D. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan baik yang patogenetik maupun fisiologis diupayakan secara manual. Pengendalian secara kimia adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit. Seleksi. Kecamba abnormal, patah dan busuk harus dibuang. Di pre-nursery dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4 sampai 6 minggu dan sebelum transplanting ke main nursery. Di main nursery dilakukan 4 kali sekali dengan membuang bibit abnormal dengan ciri-ciri yaitu kelainan pada habitat tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan daya tubuh. Penanaman kelapa sawit. Pemancangan. Pemancangan dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanaman sesuai dengan populasi yang direncanakan, sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan, dan menanam kacangan. Alat-alat: kompas, apnai level, kayu pancang, dan tali kawat. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanaman dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanaman dengan menggunakan alat pengukur. Tujuan: memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan, mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alat cangkul, alat pengukur, takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar. Standar: lubang tanam telah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanaman. Ukuran lubang tanaman ideal adalah 90 x 90 x 60 cm atau minimal 60 x 60 x 60 cm. Tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil bagian selatan dan subsoil bagian utara. Dinding lubang tanaman harus tegak dan tidak boleh terbentuk lain. Pada saat penanaman topsoil ditimbunkan lebih dulu, lalu subsoil. Pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanaman dengan dosis 300 gram per lubang tanaman. Penanaman. Pelepasan large bag dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyakkan lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Masuk kita yang kedua, pemupukan hama dan penyakit. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Unsur hara pada kelapa sawit dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak, apalagi mengalami kekurangan akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah NPK. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang dikit saja dapat pemberiannya akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman, dan apabila kelebihan sedikit saja akan menyebabkan keracunan pada tanaman. Unsur hara mikro antara lain adalah B, Cu, dan Jn. Gejala kekurangan unsur hara. Nitrogen. Daun menjadi kuning, pucuk dimulai dari daun termuda, daun pendek keras.
Fosfor, daun memendek dan anak daun keungu-unguan, daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang, batang dan tandan mengecil. Kalium, pada daun terdapat bercak berwarna kuning. Magnesium, daun menguning merata pada daun yang tua, dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati, ditemui dari pinggiran daun sampai ke anak daun. Gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Boron, ujung anak daun berbentuk pancing. Terdapat daun mengeriting seperti tandan bahaya pada gardu listrik. Bagian ujung daun memendek. Pengambilan contoh daun. Tujuannya antara lain mendapatkan contoh daun yang mewakili, mempersiapkan contoh daun dengan waktu untuk dikirim ke laboratorium, melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara akurat. Panduan pemupukan akan dibuat berdasarkan kondisi kandungan hara yang terbaca saat analisis daun. Standarnya antara lain, pokok isu sehat, normal, serta tidak tumbuh di batas kebun, pinggir jalan, sungai, kampung, dan parit. Daun yang diambil adalah daun yang ke-17. Contoh tunggal digabung menjadi satu contoh. Cara pengambilan contoh daun. Pilih pokok yang memenuhi syarat lalu tentukan daun nomor ke-17. Apabila pokok contoh tidak memenuhi syarat, maka mundur atau maju satu pokok dari LS ulama. Potong daun ke-17 dengan dosis atau yang tajam. Ambil 4 lembar anak daun pada bagian tengah pelepah masing-masing 2 dari kiri dan 2 dari kanan. Ambil bagian tengah anak daun sepanjang 20 cm, masukkan ke dalam kantong plastik dan beri tanda sesuai dengan normal pokok sampel. Isi belangko pengamatan visual sesuai dengan keadaan tanaman pada saat pengambilan contoh daun. Cucilah sampel daun dengan menggunakan kapas dan kain katun yang bersih yang telah dicelupkan ke air bersih. Buang lidi daun, gabungkan sampel tunggal menjadi satu sampel ke kelompok. Beri label lalu kirim segera ke bagian pengeringan. Keringkan sampel dengan oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Keluarkan sampel dari oven setelah kadar air yang diinginkan sudah tercapai. Waktu pengeringan, tebar satu sampel untuk satu rak. Beri label sehingga sampel tidak tercampur. Sampel yang sudah kering dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu diberikan label. Kirimkan sampel ke laboratorium secepat mungkin. Sebelum dikirim, simpanlah di tempat kering. Pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal dan meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Cara-caranya, karena sifat urea mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat pengeringan bersih. Ditabur merata dengan piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggir-pinggiran. Kalau ada pupuk yang mengumpul harus dipecah dulu. Jangan memupuk dengan urea pada tanaman yang terkena penyakit. Untuk pokok yang di pinggiran jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, taburkan pupuk di bagian dalam atau atas piringan. Fosfor, cara-caranya. Pada TBM dan TM sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebar di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus. Jarak tabur dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan sebagai berikut. TB umur lebih kecil 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. TBM umur 1 tahun sampai 3 tahun berjarak antara 0,6 sampai 1,5 meter. TM umur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1 sampai 2 meter. TM umur lebih besar 6 tahun berjarak antara 2 sampai 3,5 meter. Kalau ada pupuk yang mengumpal, sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Untuk tanaman yang di piringan jalan, parit, sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk hanya setengah lingkaran di bagian dalam.
kalium. Caranya, pada TBM dan TM sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebar di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menaburkan pupuk terputus-putus. Jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan sebagai berikut. TB umur lebih kecil 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. TBM umur 1 sampai 3 tahun berjarak antara 0,6 sampai 1,5 meter. TM umur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1 sampai 2 meter. TM umur lebih besar 6 tahun berjarak antara 2 sampai 3,5 meter. Kalau ada pupuk yang mengumpul, sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Untuk tanaman yang di piringan jalan, parit, sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk hanya setengah lingkaran di bagian dalam. Magnesium MB1 0,5 sampai 0,6 kg 2 kali rotasi. TMB2 0,7 sampai 1 kg 2 kali rotasi. TMB 3 0,9 sampai 1,25 sekali rotasi. TM muda 1 rotasi, TM remaja 1 rotasi, TM tua 1 rotasi. Boran TMB1 1 kali rotasi, TMB2 2 kali rotasi, TMB3 1 kali rotasi, TM muda 1 kali rotasi. Caranya, dilakukan secara rutin pada TBM, sedangkan pada TM hanya untuk kasus tertentu. Untuk dosis sampai dengan 50 gram per pokok diberikan pada ketiak daun ke-17 atau ke-25. Untuk dosis di atas 50 gram per pokok ditaburkan di piringan mulai dari pangkalan batang sampai 1 meter. Pupuk yang mengumpul perlu dipecah terlebih dahulu. Untuk pokok yang di pinggiran jalan dan tapak kuda, pupuk ditaburkan setengah lingkaran pada bagian dalam. Hama pada ulat pemakan daun kelapa sawit. Yang pertama adalah ulat api dan ulat kantong. Risiko yang ditimbulkan: memakan daun. Bila serangan berat, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi turun. Bila tanaman kehilangan daun lebih besar 90%, produksi turun sampai 70% pada tahun pertama setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Bila tanaman kehilangan daun 25%, produksi dapat turun sampai 20%. Sifat ulat api. Siklus hidup terdiri atas telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu. Kupu-kupu meletakkan telur di permukaan bawah daun, dapat menghasilkan lebih dari 300 butir telur. Telur menetas setelah 4-7 hari. Ulat muda mulai makan dengan mengikis permukaan daun paling bawah. Serangan yang berbahaya saat ulat memasuki umur pertengahan 25-30 hari. Ulat yang sudah tua akan jatuh dengan sendirinya dan terus membentuk kepompong di pinggiran atau pangkal batang. Setelah masanya habis, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu biasanya terbang untuk kawin pada peralihan siang dan malam. Populasi akan meningkat dengan menurunnya predator akibat gawangan di babat tandas, penggunaan herbisida, dan musim kemarau yang panjang. Sifat ulat kantong. Larva tinggal di dalam kantong yang terbuat dari daun. Ulat betina tetap tinggal di dalam kantong sepanjang hidupnya. Ulat jantan hanya tinggal dalam kepompong sampai masa berkepompong. Setelah kupu-kupu terbentuk, akan terbang menjadi imago betina. Dapat menghasilkan telur 300-3000 butir. Larva yang baru menetas akan keluar dari ujung kantong menggantung pada benang-benang yang dikeluarkannya. Larva muda akan mengikis daun dan membentuk kantong yang bertambah besar dengan bertambahnya umur ulat. Di samping itu, ulat dapat menyobek daun untuk membentuk kantongnya. Ulat kantong mulai menyerang dari lingkaran kecil jika lalai serangan dengan meluas dengan cepat. Pada serangan berat, pelepah bisa menjadi mati.
Pengendalian secara manual. Pengutipan ulat hanya dapat dilakukan pada tanaman yang berumur 1-5 tahun, luas serangannya kecil atau lebih kecil 25 hektar dan populasi ulat kira-kira 4 ekor per pelepah. Pengutipan kepompong dilakukan dengan mengutip kepompong yang ditemui di piringan, gawangan dan ketiak bekas pemotongan buah. Secara biologi, memperbanyak semut angkar yang merupakan predator, mengurangi kemungkinan terjadinya kematian predator dengan penggunaan bahan kimia secara bijaksana, menanam tanaman penutup tanah untuk memperbaiki lingkungan hidup predator. Bila harus diadakan penyemprotan, gunakan virus predator ulat secara kimia. Penyemprotan sebaiknya tidak dilakukan apabila tidak sangat mendesak karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Sebagai alternatif dapat digunakan pestisida dengan metode infus akar. Dilakukan pada daerah yang serangan tidak menyebar atau sporadis. Carilah akar yang aktif dengan cara mencangkul 30 cm dari batang. Akar yang aktif ditandai dengan warna agak hitam dan warna di dalamnya putih. Akar aktif yang dipilih adalah akar yang sehat. Akar dibersihkan dari tanah. Akar diiris dengan memakai pisau tajam. Isilah plastik es yang sudah disediakan dengan insektisida bahan aktif Delta Methoxyrex atau dosis 2,5, konsentrasi 0,05% sebanyak 150 cc. Masukkan akar yang sudah dipotong sampai dengan dasar plastik. Ikatlah bagian atas plastik dengan karet gelang. Alternatif penggunaan pestisida dapat juga dilakukan dengan metode injeksi batang. Dilakukan pada daerah yang serangannya tidak menyebar atau sporadis. Persiapan alat bor dan insektisida dengan jenis dan dosis sesuai anjuran. Bor batang dengan kemiringan 45 derajat. Masukkan insektisida ke dalam lubang yang sudah dibuat lalu tutup dengan lilin atau tanah liat. Yang kedua, tikus. Risiko yang ditimbulkan memakan buah. Pada serangan berat lebih besar 10 buah yang digigit per tandan, dan dengan kerapatan populasi 300 ekor per hektar dapat menghilangkan produksi minyak 240 kg per hektar. Sifat-sifat. Pada musim hujan, tikus tinggal di atas pohon. Pada musim kemarau, bersembunyi pada tumpukan pelepah. Masa kawin 2 bulan sekali dengan jumlah anak rata-rata 7 ekor. Umur dewasa dapat mencapai 4 bulan. Pengendalian dilakukan apabila lebih dari 5% pohon yang diserang. Dilakukan dengan cara pengumpanan. Umpan diletakkan di piringan atau di ketiak pelepah atau pada tandan. Setelah 3 hari sejak pengumpanan dilakukan pengamatan jumlah umpan yang dimakan. Apabila umpan racun yang dimakan lebih dari 20%, maka umpan perlu ditambah. Apabila umpan racun yang dimakan kurang dari 20%, maka umpan tidak perlu ditambah. Setelah 1 bulan sejak pemberian umpan perlu dilakukan observasi lagi. Apabila ditemukan serangan berat, perlu dilakukan pemberian umpan lagi. Kumbang tanduk. Risiko. Dalam keadaan serangan ringan, pelepah daun jadi patah akibat gerekan kumbang tanduk. Apabila menyerang atau merusak titik tumbuh, tanaman akan mati. Sifat-sifatnya. Menyerang tanaman muda di lahan yang baru diremajakan atau tanaman muda yang berdekatan dengan kampung yang banyak melakukan penebangan kelapa. Kumbang tanduk bersarang di bekas pelapukan tanaman kelapa sawit. Pengendalian dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan, penanaman kacang, penutup tanah terutama Makuna SP. Penyakit busuk tandan buah. Risiko menyebabkan busuk buah. Buah busuk tidak dapat diangkut ke pabrik karena merusak mutu minyak. Sifat-sifatnya disebabkan oleh cendawan marasmin palmiporus yang senang hidup pada daerah dengan kelembapan tinggi dengan tanaman yang tidak bersih dari bekas bunga jantan dan tumbuhan efitif. Penunasan yang selalu berat akan menyebabkan busuknya buah.
Terlihat cendawan berwarna putih pada kulit buah dan tandan yang sudah berumur 2 sampai 4 bulan. Penyerangan tandan buah yang terbawa. Pengendalian. Melakukan pelunasan sesuai dengan petunjuk membuah dan membakar buah serta bunga yang busuk. Penyakit tajuk. Penyakit fisiologis yang disebabkan oleh faktor genetik. Helaian daun melengkung pada putaran ke bawah. Pada gejala berat, daun kelapa sawit membusuk dan mengering. Resiko, tanaman terlambat berproduksi dan buah tidak normal. Batang yang terinfeksi dengan penyakit ini akan mendapatkan serangan penyakit busuk pucuk. Pengendalian. Lakukan seleksi dengan sebaik-baiknya di pembibitan agar bibit yang terserang penyakit ini tidak tertanam di lapangan. Jangan berikan pupuk urea pada tanaman yang diserang. Rotasi dilakukan tergantung populasi dan tingkat serangan. Sifat-sifatnya. Menyerang tanaman yang belum menghasilkan. Pelepah yang muncul tidak membuka sempurna dan menjadi bengkok-bengkok. Pada daun yang belum membuka terlihat pembusukan yang berwarna coklat dan menyebar mulai dari bagian tengah. Anak daun jadi terputus lalu diikuti oleh injeksi sekunder jamur lainnya. Serangan biasanya sudah terlihat sejak di pembibitan. Tingkat serangan lebih ditentukan sejak di pembibitan karena faktor keturunan. Pemberian pupuk urea akan memperburuk keadaan tanaman. Busuk pucuk. Daun, tombak busuk dan layu pada kelapa sawit umur 4 tahun. Rasis melengkung dan anak daun melidi pada bibit umur 15 tahun. Risiko. Pada serangan ringan tanaman dapat sehat kembali tetapi daun menjadi tidak normal. Jika serangan mencapai titik tumbuh tanaman bisa mati. Pengendalian. Bagi pelepah yang terserang perlu dicatat atau didos. Pada serangan berat sebaiknya tanaman ditumbangkan dan diganti apabila masih memungkinkan. Sifat-sifatnya merupakan infeksi sekunder setelah terserang busuk tajuk dan kumbang tanduk. Busuk pada daun baru akan berlanjut pada bagian yang lebih muda. Terlihat pelepah muda yang tidak mau berkembang berwarna kuning dan kecoklat-kecoklatan. Gejala meluas ke seluruh bagian daun, lalu daun mengering dan terlukai. Pucuk tersebut dengan mudah dicabut. Bagian pangkalnya kelihatan hancur dan mengeluarkan air yang berbau busuk. Adapun identifikasi pokok dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Identifikasi pokok abnormal pada fase vegetatif. Gejala yang ditimbulkan pertumbuhan pelepah daun bercak oranye, penyakit tajuk yang amat parah dengan helai pelepah melengkung berputar ke bawah, sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Anak daun pada pelepah sempit memanjang, susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan, pelepah daun tegak, anak daun keriting dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal, bertunas agar bercabang, pokok kerdil atau kurus akibat hama penyakit, pokok raksasa tetapi tidak berbuah. Identifikasi pokok abnormal pada fase generatif. Gejala yang ditimbulkan, buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina, buah tersusun sangat rapi dan kecil-kecil. Pokok steril atau tidak berubah. Kondisi optimum kelapa sawit untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan. Di antaranya, tidak ada sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu dan kelembapan yang optimum, penyinaran yang optimum, tekstur tanah yang baik atau cocok. Untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma sebagai berikut. Pengendalian lalang, garuk piring, penyemprotan piringan pasar pikul dan tempat pengumpulan hasil atau TPH. Bongkaran tumbuhan pengganggu, babat pakisan. Tujuannya untuk
mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi dengan standar sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Jenis-jenis sarana konservasi tanah: kacangan penutup tanah pada tanah rata, kacangan dan benteng teras serta tapak kuda pada tanah yang agak miring dan miring. Teras bersambung pada tanah miring dan sangat miring, tapak kuda pada tanah miring, dan penanaman Fleming SP pada tanah timbung. Pembuatan parit pada tanah-tanah rendah di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Alat yang digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan baik secara manual, cangkul maupun mekanis ekskavator. Rotasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Tujuan dari pengendalian lalang: untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan persaingan bagi tanaman kelapa sawit dengan mengambil unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25% dengan standar kebun bebas dari lalang. Caranya, kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang bisa dikendalikan dengan whipping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. Pertumbuhan lalang yang terpencar-pencar akan lebih efektif jika dikendalikan dengan metode semprot spraying. Jenis herbisida yang efektif untuk lalang adalah jenis herbisida amihosate. Garuk piring: tujuannya untuk membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan, sampah, dan tumbuhan lain untuk memudahkan penutupan berondolan dan tempat penaburan pupuk dengan standar piringan harus bersih dari jari-jari piringan setinggi 1 meter. Caranya, piringan digaruk bersih dengan alat garu. Gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Di lahan rendah atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Garuk piring rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi ke arah luar, demikian selanjutnya bergantian arah. Penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH. Tujuannya untuk memudahkan pengutipan berondolan dan tempat penaburan pupuk serta untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan, dan juga untuk mengurangi lases akibat berondolan tertinggal di TPH dengan standar bersih dari gulma. Caranya, penyemprotan di daerah yang didominasi gulma, rumput, lalang, dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida amihosate dengan dosis 250 sampai 230 Celcius per hektar dan amiron 1,2 Celcius per hektar. Rotasi penyemprotan 3-4 kali setahun. Piringan yang disemprot berjari-jari 2 meter, lebar pasar pikul 1,2 m dan luas TPH 3 kali meter. Sarana semprotan adalah pasar tikus, piringan dan TPH yang dilaksanakan sekaligus. Pembongkaran tumbuhan pengganggu. Tujuannya untuk mencegah tumbuhan berkayu menyiangi tanaman kelapa sawit dalam penyerapan air, udara, dan sinar matahari dengan standar areal kebun bebas dari tumbuhan berkayu, baik di piringan, pasar pikul maupun di gawang. Caranya dengan membongkar tumbuhan berkayu sampai ke akar-akarnya. Pembabatan pakisan di gawangan. Tujuannya diantaranya untuk menekan pertumbuhan pakis di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapat cahaya matahari yang cukup, menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Standar yang harus dicapai antara lain: gawangan harus bersih dari pakis yang tumbuh tinggi,
Yang dibolehkan tumbuh adalah pakisan non-pakis kawat yang tingginya hanya sampai 50 cm. Caranya, pakisan dibabat secara manual. Jika memungkinkan dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida Amiron 20 cc per hektar dan Farakut 375 cc per hektar. Adapun perawatan parit dan panen atau potong buah. Perawatan parit tujuannya untuk mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar ke kebun dengan lancar. Dengan demikian kadar air tanah stabil antara 20-25% dengan kedalaman arah air optimal 60 cm. Standarnya adalah dengan kondisi parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran aliran air, juga kedalaman parit masih menunjang kelancaran aliran air. Cara-caranya adalah membuat sistem drainase berjenjangan berupa drainase lapangan, drainase pengumpul, dan drainase pembuangan. Drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirkan di permukaan tanah. Drainase pengumpul dibuang berupa parit buaan, kolam, waduk, dan sebagainya yang berfungsi mengumpulkan air dari suatu areal tertentu dan mengalirkan air dari suatu areal ke areal tertentu dan mengalirkannya ke pembuangan. Drainase pembuangan berfungsi mengeluarkan air dari suatu areal tertentu dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada seperti sungai, jurang, atau rendahan. Panen atau potong buah tujuannya adalah untuk pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Dengan standar kriteria matang panen adalah 1 brondolan yang jatuh secara alami per kg TBS dan semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Caranya adalah potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat. Dodos untuk pokok rendah atau ekrek untuk pokok tinggi. Pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Brondolan dikutip bersih termasuk di pelepah karena brondolan mempunyai minyak lebih besar 40%. Gagang tandan dipotong mepet, panjang ganggang maksimal 2 cm. Tandan dan brondolan diangkut ke TPH. Tandan disusun rapi di TPH, brondolan ditumpukkan terpisah di pinggiran TPH. Cabang yang tinggal di pokok harus lebih dari 40 cabang per pokok atau sanggoduo bila perlu panen tanpa membuang pelepah. Alat-alat: dodos, ekrek, kampak untuk memotong ganggang panjang, angkong, gancu. Rotasi: 7 hari sekali kembali ke seksi pemotongan buah yang sama. Produktivitas hasil TBS per hektar. Produktivitas hasil panen TBS per hektar per tahun ditentukan oleh keaslian sumber genetik tanaman yang digunakan. Produktivitas hasil panen TBS per hektar per tahun jenis bibit yang sama akan berbeda pada kondisi kelas kesesuaian lahan yang berbeda. Produktivitas hasil sangat ditentukan oleh umur tanaman. Produktivitas hasil ditentukan oleh efektivitas tenaga kerja, pusingan potongan buah, kematangan buah, proses panen, dan jumlah tenaga kerja potong buah yang tersedia. Tunas pokok. Tujuannya untuk mengurangi kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah dan mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit. Dengan standarnya adalah sanggoduo atau lebih dari 80 pelepah per pokok. Alat-alat: dodos untuk tanaman umur lebih kecil 8 tahun, ekrek untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih, kapak untuk memotong ganggang panjang. Rotasi dilakukan setiap 9 bulan atau 1,33 rotasi per tahun. Cara-caranya: pelepah yang lebih dari standar ditunas mepet berbentuk tapak kuda arah keluar. Pelepah bekas tunas disusun rapi di gawangan mati.
Jangan membuang atau memotong pelepah melebihi standar yang ditetapkan. Apabila tetap melakukan penunasan atau membuang pelepah lebih dari standar baik saat panen maupun penunasan secara khusus, berarti lebih berbahaya akibatnya dari serangan ulat api dan ulat kantong. Apabila pelepah dibuang lebih dari standar, dapat berakibat sebagai berikut. Pengambilan unsur hara dan proses pengolahan menjadi makanan oleh daun atau tidak sempurna. Pembentukan TBS tidak sempurna, kematangan TBS tidak merata, TBS yang berbentuk menjadi busuk, tanaman yang hanya mengeluarkan bunga-bunga jantan, pertumbuhan batang cepat semakin ke atas semakin kecil. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.